Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, hadinallahu alaikum ajmain, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-163, Min Ahkami Al-Iqtidar, hukum-hukum yang berkaitan tentang ketika datang kematian, atau mungkin bahasa kita saat maut datang menjemput, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ikum ajmain, bahwasanya kematian sebagaimana sudah kita ketahui merupakan sesuatu yang pasti akan datang, pasti akan menjemput setiap manusia yang memiliki ruh, yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika maut datang menjemput, kematian datang kepada kita, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila seorang tengah menghadapi sakaratul maut, maka orang-orang yang di sekitarnya hendaknya melakukan beberapa hal. Itu yang pertama, menuntunnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dan kita tahu bahwasanya tauhid merupakan perkara yang sangat agung. Ketika seorang ditutup umurnya dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jaza, mendapatkan balasan dari ikrarnya, penetapan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, indal maut dakhalal jannata yawman minad dahr. Wa in asabahu qabla zalik ma asabahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talkinkanlah, tuntunlah mautakum, orang yang akan meninggal di antara kalian, dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal maut, siapa saja yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal, dakhalal jannata yawman minad dahr, maka dia akan masuk surga pada suatu hari kelak. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, meskipun sebelum itu ia menerima beberapa siksaan yang harus dijalani. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Walaupun nanti ketika ditimbang ternyata amal buruknya lebih berat, maka ia akan menerima azab dulu di dalam neraka. Tetapi ahlul iman tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun orang yang masuk surga bertingkat-tingkat, ada yang langsung masuk surga, ada yang dengan hisab, dan ada juga yang harus disiksa terlebih dahulu di dalam neraka.
Begitu juga Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk surga. Hadis-hadis yang seperti ini banyak ya. Di antaranya Nabi mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga, maka ia pasti akan masuk surga. Ya, hadis-hadis di atas sudah disebutkan riwayat Imam Muslim, walaupun ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Yang dimaksud dengan talqin di sini, Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan, bukan hanya memperdengarkan kalimat syahadat saja kepada orang yang akan meninggal dunia, tetapi maksudnya adalah agar orang yang hendak meninggal tersebut mengucapkan dengan lisannya kalimat syahadat tersebut. Hadis yang tentang masalah ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW sedang menjenguk orang Ansor, kemudian seraya mengatakan, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang itu pun mengatakan, apakah aku ini paman dari pihak ibumu atau ayahmu? Kata orang Ansor tersebut. Kemudian Nabi menjawab, paman dari pihak ibu. Kemudian orang itu bertanya lagi, apakah akan lebih baik bagiku untuk mengucapkan la ilaha illallah? Maka Nabi mengatakan iya. Nabi mengatakan iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang menemani orang yang akan atau orang yang menghadapi kematian. Beliau menyebutkan tentang masalah ini. Di antaranya beliau mengatakan di antara maknanya bahwasanya di antara hal yang harus dilakukan orang yang menemani orang lain atau saudaranya atau handai taulannya ketika menghadapi kematian adalah di antaranya adalah dengan mengingatkan orang yang hendak meninggal tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini ketika orang itu masih sadar ya. Sadar dan bisa diajak bicara ataupun sedang sakit berat, maka kita ingatkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewasiatkan hal-hal yang baik seraya senantiasa mengingatkan kepadanya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sakitnya sudah berat, orang tersebut pun sulit untuk diajak bicara, maka hendaknya orang-orang yang di sekitarnya untuk mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang sakit tersebut, sehingga dia pun bisa ikut berzikir mengulangi kalimat-kalimat yang kita bacakan. Sebagian ulama mengatakan tidak mesti memerintahkan orang itu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, karena bisa jadi disebabkan karena beratnya mengucapkan kalimat tersebut, sehingga di saat itu ia bisa menutup hayatnya, menutup hidupnya dengan keburukan. Kalau misalnya orang tersebut sudah terbiasa dengan melakukan keburukan, kita talkinkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa, dan dia ditutup umurnya dalam keadaan mengucapkan kalimat yang lain, auzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah, maka kita khawatirkan Allah Subhanahu wa taala menutup usianya dengan keburukan.
Tapi kalau misalnya kita sudah talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah dan dia sudah mengucapkannya, setelah itu dia tidak mengucapkannya kembali, maka itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Semoga itu merupakan kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh orang tersebut yang hendak dijemput oleh al-maut. Oleh karena itu tidak wajib ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kita paksakan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah terus, jangan. Karena ini memberatkan dia. Semoga kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya itu adalah kalimat terakhir di dalam hidupnya ya. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Mendoakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza hadartumul marida awil mayyiti faqulu khairan, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menjenguk orang yang sakit atau orang yang akan meninggal, orang yang orang yang sakit tetapi sakit berat yang bisa mengantarkan kepada kematian, faqulu khairan, maka katakan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat yang ada di sekitarnya mengaminkan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah ajmain, kita wanti-wanti, kita ingatkan jangan mengatakan hal-hal yang buruk. Terkadang anak-anak yang menunggu orang tuanya sakit, kalimat-kalimatnya mengandung doa yang buruk. Saya mengatakan, ya Allah, ringankan beban orang tuaku, percepatlah kematiannya, kan begitu. Padahal kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkan orang tuaku dari penyakitnya, angkat penyakitnya, bisa jadi Allah akan mengabulkan dan Allah akan sembuhkan. Tapi karena anak-anak itu tidak sabar menunggu orang tuanya sakit, mengurus orang tuanya sakit, sehingga mengatakan kalimat-kalimat tersebut, ya Allah cepatkanlah, wafatkanlah orang tuaku, subhanallah. Maka ini hendaknya dijauhkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, doa-doa yang baik untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Doakan kebaikan, semoga diangkat penyakitnya, semoga cepat disembuhkan, dan seterusnya yang semisal ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian setelah kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang muslim yang menghadapi sakaratul maut, selanjutnya yang kedua, memastikan kematian orang tersebut. Memastikan kematian manusia sebagaimana disebutkan oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam Ar-Raudul Murbi', dalam kitab disebutkan dalam Ar-Raudul Murbi', secara makna beliau mengatakan, jika seorang mati, meninggal, atau masih diragukan kematiannya, maka harus ditunggu dan dipastikan kematiannya. Jangan sampai terburu-buru. Dengan cara melihat pelipis yang nampak cekung, hidungnya agak miring, miringnya bisa ke kanan, bisa ke kiri, ini tanda orang yang sudah meninggal. Kemudian lemasnya kedua telapak tangan lemas, lunglai kedua kakinya lunglai. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan apabila seorang jenazah tersebut belum jelas karena matinya misalnya tersambar petir, atau matinya karena depresi, atau mungkin ada orang yang terkena terkaman binatang buas atau jatuh dari tempat yang tinggi, maka harus ditunggu tanda-tanda orang yang meninggal. Di antaranya adalah
lunglai kedua kakinya, lemas kedua telapak tangannya, miring hidungnya, melebarnya kulit wajah melebar, dan kedua pelipisnya ini menjadi cekung. Ini tanda-tanda di antara orang yang sudah meninggal. Begitu juga disebut oleh para ulama, di antaranya adalah pandangannya terangkat atau terbelalak matanya ke atas. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, Nabi SAW pernah masuk menemui Abu Salamah sementara matanya masih terbelalak. Beliau mengatakan sambil memejamkan matanya Abu Salamah, Nabi pernah mengatakan, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Sungguhnya ruh itu ketika dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata, sehingga matanya melihat ke atas. Ini bukan berarti orang tersebut mati penasaran, tidak. Karena emang setiap manusia yang meninggal itu akan diikuti oleh pandangan yang ke atas, dan disunahkan bagi kita yang menemaninya untuk segera menutup kedua kelopak matanya. Yang kedua, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah, turun kedua pelipisnya atau cekung. Ya, kedua pelipisnya ini cekung atau turun karena mengerutnya rahang bawah, mengerut sehingga cekung. Rahang bawahnya terangkat, disertai dengan anggota badan pada umumnya. Ini tanda orang yang meninggal. Miring hidung, bisa ke kanan atau ke kiri. Miring hidung, tentu saja mungkin gak terlalu drastis, terlihat agak miring gitu ya. Kemudian lemasnya kedua telapak tangan karena menyusutnya saraf tangan. Kedua kakinya lunglai, lemas, terbujur setelah keluarnya ruh. Yang sebelumnya masih kaku menjadi lemas, lunglai. Kemudian jantung berhenti berdenyut, dan terkadang juga diikuti oleh melebarnya kulit wajah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain. Kemudian pembahasan yang ketiga, hal-hal yang dilakukan di saat seorang muslim telah meninggal dunia. Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila seorang telah benar-benar meninggal, maka orang-orang yang ditinggalkannya wajib melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memejamkan kedua kelopak mata serta mendoakannya, sebagaimana hadis Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW pernah menjenguk Abu Salamah, tadi sudah disebutkan. Nabi SAW mengatakan, innaru idza qubida tabi'ahul basar. Kemudian Nabi SAW menutup kelopak mata Abu Salamah. Kemudian kata Ummu Salamah, sebagian keluarganya berbuat gaduh, artinya berbuat ribut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Artinya apa? Orang-orang mengatakan banyak sekitarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Di sini riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya ke tingkat orang yang mendapatkan petunjuk,
Wakhluf fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah ia di lingkungan keluarga yang ditinggalkannya. Gantilah ia di lingkungan keluarga yang ditinggalkannya. Artinya keluarga yang ditinggalkan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kami dan dirinya, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah bagian dalam kuburnya. Ini yang dilakukan yang pertama ketika orang meninggal, itu memejamkan kedua mata dan mendoakan kebaikan. Yang kedua adalah merapatkan mulutnya dengan mengikat tulang dagu, diikat. Karena tadi sudah sebutkan, orang kalau meninggal rahang bawahnya itu agak turun, sehingga mulutnya terlihat terbuka. Disebutkan oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Ahkamul Janaiz fi Dawil Kitab was Sunnah, menukil ucapan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Beliau menyebutkan disunahkan mengikat tulang dagu dengan kain perban lebar, diikat dan diikat dari atas kepala, diikat di atas kepala. Karena jika kedua mata dan mulutnya terbuka, matanya tidak dipejamkan, maka akan dingin jasadnya, sehingga matanya akan tetap terbuka dan mulutnya tetap terbuka karena sudah kaku. Dan ini akan terlihat jasad ini nampak buruk. Oleh karena itu kita yang di sekitarnya hendak melakukan hal ini. Khawatir orang ketika melihatnya kok meninggalnya seperti itu, buruk. Ya, jangan. Kita doakan yang baik-baik. Segera tutup kelopak matanya dan dagunya diikat supaya tidak terbuka mulutnya. Nah, diikat dengan kain perban, diikat di kepala. Dan ini sudah diketahui bahwasanya ketika jasad itu sudah dingin, kaku, sehingga menutup kelopak mata sulit, sehingga dagunya sulit untuk ditutup lagi. Sehingga ini dikhawatirkan anggapan manusia macam-macam, ya, namanya manusia. Pikiran di dalam kepala mereka akan mengatakan hal-hal yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan ini jasadnya ditutup dengan su'ul khotimah lah, atau macam-macam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya walaupun tidak ada dalil syar'i yang menuntun kita untuk melakukan hal itu, akan tetapi ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menghilangkan anggapan-anggapan buruk atau menghilangkan penampilan buruk bagi jenazah. Ya, supaya jenazah itu tidak dikatakan jenazah yang buruk. Ini dapat menghilangkan penampakan buruk pada jenazah. Oleh karena itu, selain itu juga menjaga perut dari masuknya udara, supaya mulutnya tidak terbuka terus. Karena terbuka terus, udara bisa masuk melalui mulut ke dalam perut, sehingga perutnya terlihat menjadi semakin besar. Oleh karena itu ditutup. Ditutup. Iya, itu ditutup. Ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Mumti. Kemudian dalam Syarhul Mumti jilid 5, ya, jilid 5, halaman 325. Kemudian yang dilakukan oleh orang lain di saat seorang muslim telah meninggal adalah melemaskan ruas-ruas persendian, termasuk tulang kedua tangan dan tulang kedua kaki. Maksudnya melenturkannya, ruas-ruas persendiannya dengan cara mungkin agak diurut dengan lembut, ya, agar lentur, dan diulang-ulang lagi diurutkannya supaya agak lentur. Kenapa demikian? Untuk memudahkan saudara-saudara kita yang memandikannya, supaya tidak terlalu kaku. Kalau agak lentur, maka ini
kita untuk mengangkatnya lebih mudah, lebih ringan, dan memandikannya lebih mudah ya, lebih mudah. Untuk mengurus, memandikan, mengkafankan, membentangkan, dan melepaskan pakaiannya ini lebih mudah. Hal ini dianjurkan dalam dua kondisi disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, setelah meninggal sebelum persendiannya kaku, karena tubuhnya ketika sudah dingin maka ini akan menjadi kaku dan bajunya sulit untuk dilepaskan. Yang kedua, ketika mulai memandikan. Ini jika hal ini menyulitkan, maka tulang jenazah sudah kaku, maka ketika memandikannya ini agak sulit ya. Tentu saja ketika tulang kaku kemudian disiram dengan air, orang akan merasa tidak nyaman, karena jenazah juga merasakan ketidaknyamanan sebagai manusia yang hidup. Jenazah juga merasakan sakit sebagaimana orang yang masih hidup juga merasakan sakit. Oleh karena itu perlakukan jenazah itu seperti manusia hidup. Ketika memandikan, ketika mengkafankan, perlakukan seperti manusia hidup dengan lembut. Jangan sampai kita seperti memperlakukan seperti boneka, atau memperlakukan seperti orang bukan manusia. Jangan, karena jenazah juga mengalami yang namanya sakit, mengalami yang namanya tidak nyaman, sebagaimana manusia juga merasakan hal itu. Oleh karena itu, ketika kita mengurus jenazahnya, perlakukan dengan baik, dengan baik. Di antaranya adalah dengan melenturkan sendi-sendinya dengan cara diurut ringan, sehingga sendi-sendinya menjadi lentur dan mudah untuk diurus jenazahnya. Tentu saja ini tidak ada dalilnya ya, tidak ada sunnahnya. Tetapi untuk kemaslahatan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak ada dalilnya. Tapi untuk kemaslahatan siapa? Jenazah tersebut, mayit tersebut, agar tulang-tulangnya menjadi lemas, sehingga melemaskan tulang sendi-sendi sehingga menjadi lembut, tidak terlalu keras, sehingga dalam pengurusannya lebih mudah, sehingga membuka pakaiannya lebih mudah, memandikannya lebih mudah, mengkafankannya dan menguburkannya lebih mudah ya. Bisa dilihat penjelasannya di dalam Syarhul Mumti. Yang keempat, menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain. Ketika sudah diketahui wafat, ditutup dengan kain di seluruh tubuhnya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW hina tufiya sujjiya biburdin hibarah. Nabi SAW ketika wafat, beliau ditutupi dengan kain hibarah, ya, sejenis kain dari Yaman yang bergaris hitam putih yang terbuat dari katun. Ini sebutnya kain hibarah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk orang yang meninggal ketika sedang ihram. Jika orang tersebut meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak boleh ditutup wajahnya dan kepalanya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ketika ada orang yang sedang wukuf di Arafah, kemudian dia tiba-tiba jatuh dari binatang tunggangannya sehingga lehernya patah, kemudian ia pun meninggal, maka ia pun wafat. Maka Nabi SAW mengatakan, igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wa fi riwayatin fi thawbaihi wala tukhannituhu wa fi riwayatin la tutayyibuhu wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat wukuf di Arafah, mengendarai kendaraannya, qadarullah jatuh dan lehernya patah.
dan mati seketika di tempat ya. Kemudian Nabi mengatakan, mandikan dia dengan air sidr. Iksiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan daun sidr, daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain, dalam riwayat yang disebutkan wa fi thawbaihi, kafanilah dia dengan kain, dengan dua helai kain, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kedua kain ihramnya. Wala tukhannituhu wa fi riwayatin wa la tutayyibuhu, jangan kalian lumuri dengan hanut, dalam riwayat lain disebutkan jangan kalian lumuri dengan wewangian, jangan diberikan wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu, jangan kalian tutupi kepalanya dan wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Syahidnya di dalam hadis ini adalah Nabi mengatakan wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu, jangan tutupi wajah dan kepalanya. Ini ketika wafat, ketika sedang ihram. Adapun ketika selain itu di luar ihram, maka sunahnya ditutup wajahnya, ditutup seluruh tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.